Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan sama-sama menyimak cerita lanjutan dari Dede ini guys. Saya juga belum menonton videonya. Jadi ini kita sama-sama baru mendengarkan. Kita langsung saja putar videonya. Sini, ada sini. Wah, udah tenang, kamu sudah membuat pengakuan dosa loh. Nah, ini ada pertanyaan ya dari saya yang dari tadi otak saya itu tidak berhenti, adalah bahwa pertanyaan besarnya, kalau ini adalah pembunuhan, kenapa yang dijadikan korban adalah orang-orang yang tidak bersalah, ya kan? Dan kemudian kalau ini adalah kecelakaan, kenapa juga harus nyari motif adalah ini adalah pembunuhan dan mengorbankan lagi orang tidak bersalah? Kalau ini adalah dendam, apakah Aep yang membuat skenario kemudian skenarionya diberikan pada Pak Rudiana? Artinya gini loh, pada saat Pak Rudiana kalut, anaknya meninggal, dan mencurigai ada yang membunuh, dan pacarnya Vina ada yang memperkosa, kemudian datanglah Aep memberikan informasi bahwa pembunuhnya ini. Pertanyaannya juga, dari mana Aep tahu ada Vina dan Eki itu adalah anak Pak Rudiana dan Eki Pak? Vinanya adalah pacar. Tahu nggak? Taunya kan dari ini Pak, dari yang polisi yang sering nyuci di situ Pak. Oh, polisi yang itu cerita. Betul. Nanya ke AF, emang sering ada yang nongkrong nggak di sini? Oh, Ya ada, bilangnya ada. Jadi yang polisi yang sering cuci motor di tempat AF kerja itu anak buahnya Pak Rudiana. Kemungkinan itu yang mencari si AF untuk jadi saksi palsu guys. oh, jadi ini diawali cerita ini dari polisi yang biasa di situ mencurigai. Ada yang sering nongkrong di situ nggak? Kata AF bilang ada. Terus ya sering nongkrong Pak di situ. Nongkrong jam berapa? Ya kadang jam 4, kadang malam. terus Kadang-kadang ya siang juga ada, bilangnya begitu. terus Nah setelah itu ya katanya bilangnya ya udah ntar saya kontak lagi katanya. Nah dari setelah kejadian itu ya AF kontak-kontakan sama polisi itu ya saya nggak pernah tahu Pak. enggak, itu polisi nanya anak-anak yang suka nongkrong di situ setelah kejadian Eki meninggal. Iya setelah kejadian Eki meninggal. Oh, polisi nyari informasi. Nyari informasi doang. Dapatlah kecurigaan terhadap anak-anak yang sudah suka nongkrong. Kemudian nanyalah ke AF, dan AF menjawab. Kemudian dari jawaban itu berubah, kan AF menjadi mengetahui ada melempar, gimana ceritanya? Nah itu saya kurang tahu Pak kalau ke situnya. Cuman saya tahu-taunya skenario itu ya pas lagi di polsek aja itu Pak. Kan ini AF kan hanya mengetahui bahwa anak-anak suka nongkrong di situ. Kemudian kenapa AF menjadi punya otak? Dia menyaksikan ada pelemparan. Kenapa tiba-tiba ada pengejaran kan? Pengejaran. Kamu di skenario kan oleh AF, suruh mikir lihat yang ke ngejar. situ ya. Kamu di skenario kan? Suruh lihat yang ngejar. Yang lemparin batu, bawa bambu, motor berapa orang. Jadi mungkin polisi yang sering ketemu AF itu mencocok-cocokkan guys kronologinya. Kira-kira begitu ya. Kamu dikasih tahu? Iya, kasih tahu. Harus AF apa Pak Rudiana yang nyuruh? Ya AF sama Pak Rudiana ya bilang begitu. Masa motor ini itu juga saya kan nggak tahu sama sekali motor juga. Oh, jadi motor-motor itu adalah itu kamu dikasih konsepnya begitu oleh Pak AF dan Rudiana. Iya, anak-anak melempar, pakai batu, pakai bambu, kemudian motor mengejar. Motornya Vixen, Satria ini itu dari sini. Kamu harus nyebutin.
skenario yang sangat besar ini guys. Sutradara yang luar biasa ini. Nama-nama pun kan saya dikasih tahu dari luar, Pak. Suruh nyebutin nama ini. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, Eka. terus kemudian Eka, Hadi. Nah, saya jadi ingat semua. Itu siapa? Pak Rudian apa yang ngasih tahu ke saya? Ini nama-namanya. Nama-namanya ini. Rudian itu kemungkinan dari Aep. Kurang tahu, kalau Aep bilangnya emang nggak pernah kenal nama sih, Pak. Oh, Aep nggak tahu nama. Nggak tahu nama bilangnya, Pak. Saya emang nggak tahu nama sih, Pak. Orang saya setahu saya di situ Aep juga ngobrol sama orang-orang yang nongkrong di situ nggak pernah. Aep nggak tahu nama. Nggak tahu nama. Loh, itu dapat nama itu dari mana? Ya, mungkin dari Pak Rudiana juga, Pak. Oh, Parudiana dari mana? Tapi saya udah tahu. Kurang paham, Pak. Saya udah tahu namanya Kalau dari ke mana, situ. tapi saya nggak mungkin mengungkapin. Oh. Kurang paham, Pak. Jadi di waktu di BAP ini kamu menceritakan apa saja? Ya, menceritakan itu, Pak. Ada pelemparan batu, sama di BAP-nya saya itu ngelihat bawa bambu, Bawa bambu, bawa bambu, terus sama motor ngebut, mengejar. motor mengejar, sama pelemparan batu, sama motor disebut di BAP saya itu motor Vixen sama Satria kalau nggak salah, Pak. Seingat saya. Oh, kamu harus nyebutin motor itu. Iya. Penumpangnya udah tahu. Harus Penumpangnya tahu. nggak tahu saya. Oh, saya nyebut nggak 8 hafal. orang. Nyebut 8 orang nggak? Nyebut cuman tahu segerombolan doang, nggak nyebut Segerombolan, 8 tidak nyebut 8 orang. orang. Tidak nyebut. Kalau nama Hadi, nama Peggy, nama Andi keluar dari mulut siapa? Nggak tahu, di situ nggak ada soalnya, nggak pernah. Oh, di bisa. konsep skenario itu Nggak tidak ada. ada nama Nggak ada. Hadi, Nggak nama itu nggak ada. Nggak ada Hadi, Peggy, nggak ada. Nggak ada. Jadi kemungkinan nama DPO yang 3 itu termasuk Peggy ya. Kemungkinan itu skenario yang baru ya. Sehingga Dede ini tidak mengetahuinya. Di konsep itu nggak ada. Adanya yang taunya ya itu yang dipidanakan itu yang 8 orang itu. Yang 8 orang itu. Jadi yang 3 itu keluar dari mana nggak tahu. Itu Nggak tahu. skenario apa lagi. Nggak tahu saya. Oh. Sama sekali. Nggak pernah Sama cerita. sekali nggak tahu. Skenario tambahan itu. Nah, kemudian ini tuh Aep yang memanfaatkan Ibtu Rudiana, apa Pak Rudiana yang manfaatin Aep? Kalau ke situ saya nggak pernah tahu, Pak. Soalnya setelah kejadian kesaksian itu pun setelah 1 minggu saya keluar nggak pernah banyak kontekan, Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, saya kontekan pun nggak pernah. HP yang dipakai waktu itu masih ada? Nggak ada, Pak. Udah hilang? Udah hilang. Dibuang apa masih ada? Nggak ada sih, Pak. Udah hilang. Udah hilang kemana nggak tahu. Tapi kamu punya nomor masih ingat nggak yang tahun 2016? Nggak ingat sama sekali, Pak. Nggak ingat sama. Pernah nyimpen catatan nggak nomor itu di Nggak mana? pernah sama sekali. Atas nama siapa nomor itu? Atas nomor AF, Nomor HP kamu? nomor atas HP saya atas nama dulu nama asli kan Pak Dede, Pak. nama- Oh, nama Dede siapa sih Iya. namanya? Dede Riswanto. Oh, kalau Aep apa? Kurang tahu, saya taunya AF doang. Aep doang. Dede Riwasto pakai jenis HP-nya apa? Jenis kartunya zaman itu apa? Simpati, XL. Kalau nggak salah saya pakai Axis, Pak. Oh, Kalau nggak Axis, salah. ya. Kalau saya ingat saya itu, Pak. Pakai Axis ya, Ingat saya. 2016. Masih zaman BBM ya? Zaman BBM. Cuman kalau saya pas waktu itu bukan zaman BBM sih, pakainya SMS. SMS. Oh, pakai Nggak punya HP SMS. BBM. Oh, pakai SMS. Nah, jadi setelah itu selesai saja. Selesai. Nah, Aep sangat ketika menyampaikan bahwa kamu harus begini-begini, dia sangat lancar ngomongnya. Lancar. Sangat lancar. Lancar. Setelah kejadian kamu udah di BAP, dia ngomong apa ke kamu? Ya nggak ngomong apa-apa sih, Pak. Cuman saya nanya, Aep, kata saya, kenapa Aep bisa ngomong begitu padahal sedangkan kita tidak tahu kejadian itu. Ya dia sempat bilang sih, Pak, ya kesel sama anak-anak itu karena pernah mukulin saya. Oh, jadi Aep kesel sama anak-anak karena pernah mukulin. Ketika Jadi Aep ada kesel itu dendam saya ya? ingin gali nanti adalah ini Aep yang berinisiatif membuat skenario atau Pak Rudiana yang buat skenario? Kalau ke situ saya nggak tahu. Atau misalnya Rudiana lagi marah karena anaknya meninggal, kemudian dia menyangka bahwa itu dibunuh, kemudian Vinanya diperkosa, kemudian mencurigai, kemudian nanya ke Aep, kemudian Aep nyambut. Yang terjadi begini, makanya yang berbohong ini siapa gitu.
Konsep kebohongan itu dibuat oleh siapa? Kan kalau ketika cerita ke kamu kan dua-duanya yang mengarahkan. Tetapi otaknya yang punya otak bahwa ini harus dibuat kebohongan ini siapa? Nah, itu saya soalnya nggak pernah cerita itu. Kan yang jadi pertanyaan itu anak-anak kan sudah ditahan. Kemudian sudah ditangkap kan? Anak-anak ini kan sudah ditangkap kan? Yang jadi pertanyaan itu. Mereka sudah ditangkap, kenapa tiba-tiba harus ada skenario bohong? Waktu penangkapan apakah memang tidak ada alat buktinya atau konsepnya sudah dibuat sebelum penangkapan? Mungkin bisa jadi konsep sebelum penangkapan sudah dibuat. Sudah dibuat mungkin. Konsepnya seperti ini. Ya mungkin. Ya kalau konsep sudah buat berarti sudah tahu mereka tidak bersalah dong. Ya mungkin bisa jadi, Pak. Siapa ya sutradara dari cerita semua ini? Rudiana atau Aib? Aib ini ada motif dendam juga ternyata, guys. Apakah Pada salah tangkap kemudian 8 disiksa anak ini. kemudian jadi kagok? Mungkin karena udah ditangkap kan terlanjur. Sudah ditangkap, asalnya Ya. dicurigai tetapi susah mendapatkan bukti. Sudah susah mendapatkan pengakuan, akhirnya dibuat skenario. Mungkin. Setelah viral, Aib pernah hubungin kamu nggak? Saya setelah viral nggak pernah ketemu pas waktu di BAP kedua juga, saya dipanggil kedua Polda itu nggak pernah. Waktu dipanggil di Polda, waktu Iya. kasus Peggy, kan kamu juga masuk dalam, kan Aib mengetahui Peggy ada di situ. Kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ. Kamu dipanggil nggak? Dipanggil, Datang. ada AF juga di situ. Oh. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang Ada AF juga. menjadi saksi Menjadi saksi di BAP. di BAP. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua lupa semua, Pak. Hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan AF. Diminta BAP-nya. Oh, jadi kamu di Polda waktu kasus Peggy kamu di BAP. BAP kamu menceritakan seperti BAP awal. Jadi si Dedi ini datang pada saat yang BAP untuk penangkapan si Peggy Setiawan. Baru tahu saya. Kamu menyaksikan pelemparan, kemudian bawa anak-anak bawa bambu, pengejaran menggunakan motor 4, jenis fiction segala macam. Seperti itu nggak? Enggak semua sih, Pak. Paling saya bilangnya ya bawa bambu, ngelihat sama orang nongkrong lihat, sama pelemparan doang, Pak. Selebihnya ya saya nggak tahu dan lupa. Selebihnya? Karena ya saya di situ pun pengen berkata jujur, ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali, Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung, Pak. Kan kamu sudah Bingung. menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut sih, Pak. Takut. Penyidik menggali nggak ke kamu waktu itu? Menggali, Pak. Cuman menggali yang pas ke 2016 aja, Pak. Saksian. Artinya nggak menggali. Kamu bohong nggak penyidik berkata begitu? Enggak sih. Kayak saya nanyanya. Enggak. Saudara berbohong tidak? Enggak. Menggali, kemudian sampai kamu dikejar, kamu jujur nggak? Tidak. Enggak. Jadi hanya formal normatif. Normatif aja. Normatif. Begitu kamu ditanyanya, apakah saudara melihat pada malam itu jam 21.30 ada segerombolan anak. Apakah penyidik Polda Jabar ini tidak mengetahui ya skenario yang dibuat Rudiana dan juga AEPD? Anak melakukan pelemparan, pengejaran. Ada seperti itu, Pak, nanya. Ada jawaban kamu apa? Ya saya bilang, ya saya ingat kalau itu. Oh, saya ingat. Ya, Jadi cuman- kamu masih berbohong dong ya, kemarin kasus ya, Peggy? cuman saya tidak sebenarnya ingin, Pak, jujur kemarin. Ingin bisa hati kecil saya jujur, Pak. Cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pasti Pak, takut. di dalam. Takut Dan di penjara. AF-nya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan AF, Pak. Soalnya kan AF kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel, Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan saya yang kemarin di BAP itu, saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Saya pun bilang tidak, begitu. kamu tidak kenal nama-namanya, kamu tidak kenal orang-orangnya, kamu hanya melihat pelemparan. Hanya melihat saja. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, kamu melihat pelemparan? Tidak, Pelemparan tuh ada nggak? nggak ada, Orang ngejar memukul pakai bambu ada nggak? nggak ada, Pak. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada, Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? nggak ada. Berarti bohong itu. Bohong.
Jadi terjawab sudah guys. Inilah Dedek yang mengakui kesalahannya, bahwa semua BAP itu adalah bohong atau palsu. Semuanya sudah direncanakan oleh Rudiana dan juga Aep dengan skenario yang sangat luar biasa ini. Mungkin bahkan penyidik mungkin tidak mengetahui skenario ini. Aep waktu itu ketemu kamu ngomong apa? Ya nggak banyak bicara sih Pak, nggak terlalu menceritakan setelah kejadian saksi itu, nggak terlalu menceritakan masalah itu Pak. Biasa aja, biasa. Soalnya setelah itu kan seminggu juga saya keluar Pak, nggak banyak ketemu. Nggak terlalu dekat juga kan sama Aep Pak, nggak terlalu dekat banget gitu. Cuman kerja kan karena di kerjaan doang Pak dekatnya. Terus wawancara Aep di YouTube saya kamu lihat? Lihat. Terus kamu perasaannya gimana? Ya perasaannya, ya saya kadang bilang Aep. Kadang saya geleng kepala aja Pak. Kamu tahu nggak saya nyari? Tahu. Nyari informasi kamu di mana, walaupun Tahu. Terakhir kan sama tukang warung itu Pak. Saya tahunya Bapak, ntar saya cari Dede katanya. Berarti tukang warung tuh benar? Ya tukang warung itu benar, cuman kalau saya beli nasi di situ, saya nggak pernah sih Pak beli nasi. Oh iya, artinya gini loh, keterangan tukang warung tuh jam 5 sore itu tutup, bener nggak? Ya emang sore emang udah tutup. Jadi kamu itu, nah gini, kamu bener nggak malam itu beli rokok? Ya emang beli rokok di Madura doang, beli rokok doang Pak. Bener nggak di tempat itu hanya ada warung Madura yang buka? Ya ada warung Madura, emang di situ kan sampai malam Pak, warung Madura Pak. Ya. Ada satu warung Madura sampai malam kan dia. Jadi di malam itu, iya. Kamu bener bahwa yang ada hanya warung Madura? Iya, beli rokok doang, beli rokok biasa aja Pak, beli rokok biasa. Pertanyaan saya adalah, di jalan itu kamu bener nggak mengetahui bahwa malam itu tidak ada warung yang buka kecuali warung Madura? Emang iya Pak. Bener Madura doang Pak. Berarti keterangan yang punya warung Madura tuh bener? Bener. Kamu lihat nggak keterangan yang punya warung dari YouTube saya? Saya lihat. Kamu mengakui keterangan itu bener? Mengakui bener. Memang warung Madura doang. Soalnya kan kalau warung Madura emang terkenal 24 jam Pak. Kamu melihat keterangan-keterangan yang orang yang saya wawancarai, percaya nggak kamu keterangan orang yang saya wawancarai bener? Percaya Pak. Mereka tidak berbohong. Tidak berbohong. Termasuk yang punya warung Madura. Termasuk yang punya warung Madura. Yang bilang tidak mungkin ada pelemparan. Iya. Ya, tidak mungkin jaraknya 120 meter kelihat. Tidak mungkin Pak. Jadi yang punya warung Madura benar. Benar. Tapi malam itu kamu beli rokok. Beli rokok ya balik lagi. Jadi semua saksi yang dimunculkan Kang Dede ini di channelnya Kang Dede ini semuanya benar guys kesaksiannya. Tidak ada yang saksi palsu, benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Beli rokok berdua sama Aep? Iya, berdua sama Aep. Jadi bener kalau peristiwa Aep dengan kamu beli rokok malam itu benar? Iya, beli rokok doang biasa Pak. Oke. Cuman nggak semalam itu sih Pak. Jam berapa beli rokok? Ya sore-sorean Pak. Jam 7-an? Iya, jam-jam 7-an lah. Ya bener kata orang Madura, memang ada beli rokok kamu? Iya. Sama Aep? Beli rokok normal biasa? Normal biasa, beli rokok. Berapa bungkus yang beli rokok? Paling sebungkus Pak. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kamu lewat beli rokok, ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantahan bahwa Pak RT Pasar menyatakan kalau menyatakan Pak RT Pasar mereka tidak tidur di rumahnya, benar, orang tidur di rumah anaknya. Kalau itu benar. Saya tidak melihat benar, tapi yang paling benar keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu itu Kahfi. Ada nggak anak-anak nongkrong di situ ketika jam 7? Nggak ada Pak, nggak pernah lihat. Nggak lihat. Jadi malam itu anak-anak tuh tidak nongkrong di gang itu. Nggak ada orang sama sekali. Ya artinya malam itu pada malam kejadian, ya kan, tanggal 27 Agustus 2016, anak-anak itu sekitar, kamu beli rokok jam berapa? Sekitar jam 7. Oke, sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. Tidak. Berarti kalau begitu benar anak-anak itu di rumah Bu Nining. Berarti sudah jelas bahwa keterangan dari Pak RT Pasren dan juga Kahfi itu adalah juga itu adalah juga bersaksi palsu guys, atau keterangan palsu. Oke guys, berhubung videonya ini sangat panjang, jadi saya potong dan kita lanjut ke video berikutnya ya.
Video selanjutnya nanti kita sambung videonya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Jadi sudah mulai terbuka nih kasus Pina Cirebon ini, kasus atau kejadian yang sebenarnya, bahwa kesaksian-kesaksian itu hampir semuanya palsu, guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum.